Kalau menggunakan benchmarking negara-negara maju seperti Jepang, dalam kasus seperti ini bukan hanya minta maaf, tapi mengundurkan diri. Sebenarnya ini hal yang mungkin untuk kita gugat ya Bang ya sebenarnya. Semua sangat mungkin dan itu menjadi hak konsumen secara regulasi, secara normatif dijamin dalam undang-undang. Saya melihat perusahaan sekelas Pertamina dalam komunikasi publiknya menurut saya buruk ya. Jadi ketika Kejagung mengumumkan adanya oplosan, blending, dan lain sebagainya, komunikasi publik Pertamina menurut saya kedodoran. Indonesia baru bisa memasok sekitar 700.000 barel saja per hari, sehingga sisanya harus diimpor. Nah, impor ini yang kemudian ada pihak-pihak yang memburu rente, memburu keuntungan. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar Pertamina? Pertama mungkin BBM atau SPBU. Yang kedua mungkin saja ya kasus korupsi. Lagi-lagi perusahaan milik negara ini malah melakukan praktek yang merugikan rakyat. Korupsi dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah sejak 2018 sampai 2023 dilakukan gotong royong oleh 3 anak usaha Pertamina bersama pihak swasta. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dari hulu ke hilir isu pengoplosan BBM RON 92 yang dilabeli Pertamax, salah satu yang diduga bermasalah. Kerugian negara diperkirakan hampir 1 kuadriliun rupiah karena terjadi selama bertahun-tahun. Ini berpotensi sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Janji pemerintah mengevaluasi Pertamina terlanjur dianggap omong kosong. Rakyat memberi hukuman terhadap Pertamina. Migrasi konsumen dari produk Pertamina ke produk swasta nyata terjadi di lapangan. Tapi cukupkah dengan itu? Ada cara lain nggak yang perlu kita timbang-timbang? Saat ini kita akan membahasnya bersama pakarnya, yaitu pegiat perlindungan konsumen dan pengamat kebijakan publik, Tulus Abadi. Bang Tulus Abadi, terima kasih sudah menyempatkan bersedia hadir di studio Akurat. Sama-sama Bang Kulno. Bang Tulus, ini sebelum kita masuk ke bagaimana kita istilahnya memberikan punishment nih kepada Pertamina, karena berkali-kali kasus korupsi Pertamina itu mencuat ke publik bersama beberapa tahun terakhir dan nggak ada kapok-kapoknya, dan sekarang ini katanya skandal korupsi yang mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi sebelum kita sampai ke situ, maksudnya langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh publik yang merasa dirugikan, mungkin Bang Tulus, saya mau bertanya dulu nih. Direktur Utama Pertamina itu kan Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kasus tata kelola minyak mentah ini dan produk kilang ini. Nah, bagi Anda, apakah permintaan maaf dari orang nomor 1 Pertamina itu cukup untuk meredakan keresahan publik? Ya, kalau menggunakan benchmarking negara-negara maju seperti Jepang, dalam kasus seperti ini bukan hanya minta maaf, tapi mengundurkan diri. Ya, itu yang sering kita lihat. Bahkan kalau di Jepang, keterlambatan kereta 15 menit atau mati listrik 15 menit, dia membungkuk 15 menit menteri yang bersangkutan sebagai bentuk permintaan maaf. Nah, dalam kasus di Pertamina yang akhir-akhir ini terjadi, memang saya melihat perusahaan sekelas Pertamina dalam komunikasi publiknya menurut saya buruk ya. Jadi ketika Kejagung mengumumkan adanya oplosan, blending, dan lain sebagainya, komunikasi publik Pertamina menurut saya kedodoran. Kedodoran dalam arti yang memberikan penjelasan kepada publik itu hanya selevel sekretaris perusahaan, itu pun tidak di-backup dengan data yang baik. Sehingga akhirnya malah justru menjadi cemoohan oleh masyarakat, oleh publik, dan menjadi meme-meme yang sangat memalukan. Nah, dari sisi komunikasi publik, ini hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam kasus yang sangat kritikal. Ya. Nah, memang kemudian beberapa hari kemudian Dirut Pertamina memberikan penjelasan, klarifikasi, dan permintaan maaf. Nah, ya kita apresiasi, tetapi ini juga menurut saya sudah terlambat. Ya, sebagai critical issue yang opini publik sudah terbentuk dan sudah liar gitu. Ya, karena kemudian
bentuk hukuman yang sudah dilakukan, misalnya tadi banyak masyarakat sebagai konsumen bermigrasi dari SPBU Pertamina ke SPBU non Pertamina, ya karena alasan-alasan yang mungkin kualitasnya dianggap lebih baik dan segala macam. Isu oplosan itu ya. Ya, padahal SPBU yang bersangkutan itu juga membeli atau mengisi BBM-nya juga ke depo Pelumpang. Ada beberapa merek itu membelinya juga ke Pertamina. Iya, karena sumbernya satu. Ya, cuma ada pengemasan yang berbeda. Sama kayak gas LPG, ada merek-merek gas LPG tertentu yang non 3 kilo ataupun 12 kilo, tapi mengisinya juga sama di depo Pelumpang juga gitu. Nah, inilah yang kalau dari sisi komunikasi publik, sekali lagi ini jangan dianggap remeh, seharusnya dihandle dengan sangat profesional, di-backup dengan data sehingga ada keyakinan publik, ada informasi publik yang utuh sehingga masyarakat bisa menyerap apa yang terjadi dan justru tidak menimbulkan miskomunikasi. Ya, walaupun kalau kita lihat juga Kejagung di awalnya kan memberikan penjelasan juga mengalami miskomunikasi sehingga ditangkap secara miskomunikasi juga oleh masyarakat. Nah, nanti itu kita dalami lagi yang masalah oplosan tadi ya Bang Tulus. Tapi kalau di Rut Pertamina sampai mempersilahkan masyarakat menghubungi lewat nomor telepon khusus, terus lalu dia menggandeng lembaga independen untuk menguji kualitas BBM di SPBU untuk sebagai sampel, itu menurut Anda sudah cukup meredakan belum kegelisahan untuk memperbaiki citra Pertamina belum? Seperti itu, Bang. Ya, sebagai instan respon ya itu juga bisa dianggap positif, tetapi kan sebenarnya call center di Pertamina kan juga sudah ada. Selama ini ya, tinggal bagaimana itu dikelola dengan baik, dengan profesional atau tidak, atau juga respon terhadap pengaduan yang masuk seperti apa. Karena kalau kemudian dikasihkan kanal pengaduan tapi tidak direspon dengan cepat, juga sama saja. Nah, kalau ingin menggandeng lembaga khusus, ya sebenarnya kan terkait dengan BBM, ini kan memang ada, setahu saya hanya ada 2 yang bisa melakukan uji lab, ya. Selain Lemigas juga ITB, ya. Yang lain belum mampu karena harus ada prasyarat khusus seperti terakreditasi ataupun prasyarat-prasyarat yang memang ini sangat teknikal sehingga perlu peralatan yang katakanlah canggih gitu. Ya, selama ini juga yang melakukan uji terhadap BBM kan kalau nggak ITB ya Lemigas. Nah, Lemigas kemarin kan sudah mendeklar kan bahwa pada saat sekarang yang diklaim masyarakat ternyata mengatakan hasilnya on spec. Nah, ini yang kemarin juga kita pertanyakan. Ya, kalau yang sekarang on spec, tapi yang lalu bagaimana? Ini gitu. kan kasus korupsinya itu 2018 sampai 2023. Iya, nah itulah yang ini memang kemudian menjadi hal yang sangat sulit bagaimana menarik ke belakang untuk menguji itu. Karena kan produknya sudah dipakai habis kan oleh konsumen. Ya, kemudian untuk menguji apakah yang tahun 2018 ke sana itu on spec atau tidak kan sudah tidak bisa, kecuali kan di dalam masalah BBM ini kan regulatornya Ditjen Migas, ya, Kementerian SDM. Nah, Ditjen Migas bisa melakukan atau membuktikan bahwa waktu itu hasil inspeksinya sudah sesuai atau tidak. Karena kan tugas mereka kan melakukan inspection secara reguler apakah produk yang dibuat oleh Pertamina itu sesuai standar atau tidak. Dan yang menentukan standar kan juga ESDM kan, Ditjen Migas, bahwa Pertalite speknya seperti ini, Pertamax seperti ini, itu sudah diatur dan itu menjadi acuan oleh Pertamina ataupun SPBU lain. Jadi kalau sekarang ngambil sampel terus ya diuji dan diumumkan hasil ujinya itu sebenarnya nggak menjawab masalah sebetulnya ya. Ya, apa itu cuma untuk membalikan menjawab masalah dalam arti yang saat ini untuk menjamin bahwa ini loh barangnya udah bagus nih. Tetapi kan kemudian publik menarik ke belakang lah yang tahun lalu bagaimana. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan yang harus bisa dijawab oleh Pertamina maupun Kementerian SDM. Ya, ini bukan semata-mata hanya Pertamina tapi juga merupakan tanggung jawab dari regulator di dalam pengawasan. Kalau memang itu terjadi bahwa yang dijual kepada konsumen adalah yang substandar atau tidak sesuai dengan speknya, di luar kasus korupsinya. Gitu. Nah, itu perdebatannya kan terkait istilah oplosan itu ya. Kejaksaan Agung pertama kan yang menggunakan itu, istilah itu ya, pengoplosan. Pemerintah dan pihak Pertamina menyatakan mengistilahkannya blending, pencampuran BBM. Itu sudah biasa dilakukan untuk memperoleh produk yang lebih baik. Nah, ini bagaimana Anda mencermati dua istilah ini yang sama-sama sebetulnya membuat publik resah dan akhirnya makin bingung, ya akhirnya meninggalkan
Pertamina juga ujung-ujungnya. Ya, memang ini dari komunikasi yang kurang clear sehingga menimbulkan satu persoalan yang tersendiri. Tetapi ya itu nanti di pengadilan yang akan membuktikan apakah terjadi klaim pengoplosan ataupun blending atau yang lain. Tetapi memang istilah teknis di dalam masalah minyak itu, blending itu istilah legal, ya. Dan itu hal yang legal untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Jadi regulasinya tentu sudah ada. Nah, kalau oplosan kan mungkin karena dalam bahasa awam yang lebih dimengerti adalah mungkin oplosan, ya. Sementara kalau oplosan kan kita tahunya kan minyak goreng dioplos dengan air ataupun oli ataupun apa ya, ataupun beras gitu. Itu yang kemudian menjadi miskomunikasi tadi. Tapi Bang Tulus, fakta hukumnya kemarin Kapus Penkum Kejagung mengatakan proses blending itu kan seharusnya dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), bukan dilakukan pihak swasta. Nah, hasil sementara penyidikan produk BBM yang dibeli itu dimasukkan ke depo atau tempat penampungan didistribusikan oleh pihak swasta. Nah, itu melakukan, jadi proses itu seharusnya dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, ini menambah kegelisahan publik juga dong ya kalau kayak gitu ya. Ya, saya bukan orang teknis dalam hal ini. Setiap korupsi pasti akan merugikan negara dan masyarakat. Ya, karena korupsi yang dilakukan di sektor apapun itu akan berdampak terhadap public services ataupun keandalan satu jasa yang dilakukan oleh negara ataupun oleh swasta yang bermitra dengan negara. Nah, dalam konteks kasus korupsi Pertamina ini kan ada kerugian langsung dari yang tadi dikatakan hampir 1 kuadriliun tadi. Ada juga kerugian karena konsumen kemudian membeli produk yang tidak sesuai dengan speknya tadi, ya, yang tadinya secara awam diklaim atau kita membeli Pertamax, produk Pertamax ternyata isinya Pertalite misalnya gitu kan, awam memahaminya seperti itu. Itu kerugian real konsumen di balik terjadinya proses korupsi tadi. Kan ada kasus korupsi yang di sisi hulu, dalam arti yang di kilang di blending tadi, ya pemrosesan, ya, tapi konsumen pun mengalami kerugian kalau itu benar kemudian yang dibeli adalah produk oplosan atau Pertalite, padahal kita membeli dengan harga Pertamax. Nah, artinya kita mengalami kerugian secara langsung, selain kerugian negara yang kehilangan hampir 1.000 triliun itu. Nah, ini class action itu bisa dilakukan nggak dalam kasus ini? Kalau kita bicara hak-hak konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, itu ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, ya, dalam ini pelaku usahanya kan Pertamina sebagai penjual BBM. Nah, itu kita bisa melakukan tuntutan atau gugatan kepada Pertamina baik secara individual maupun berkelompok. Nah, kalau individual ya kita bisa melakukan gugatan secara pribadi. Saya misalnya menggugat Pertamina sebagai pribadi, sebagai konsumen karena merasa dirugikan. Atau melakukan secara bersama-sama, secara kelompok dengan gugatan yang biasanya disebutkan dengan class action atau gugatan kelompok. Atau bisa juga suatu lembaga, katakanlah lembaga konsumen atau misalnya YLKI atau lembaga LBH atau siapapun bisa mendalilkan bahwa dirinya mewakili konsumen dalam gugatan itu. Nah, ketiga bentuk gugatan ini sudah diatur sangat kuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk secara individual maupun class action ataupun legal standing. Secara individual itu class action juga bukan Bang namanya? Individual ya individual, secara pribadi ya. Kalau class action ini kan kelompok ya? Kelompok, jadi korbannya massal. Nah, dalam kasus ini kan korbannya massal kan. Semua pengguna BBM merasa menjadi korban. Ya, sehingga kalau dilakukan gugatan secara individual itu kan nggak efektif. Mungkin yang melakukan bisa beratus-ratus, bisa beribu-ribu orang melakukan gugatan yang sama, kan nggak efektif. Nah, oleh karena itu ada wadah instrumen hukum dengan melakukan gugatan secara class action atau gugatan kelompok. Buktinya itu apa? Kalau mereka dirugikan, apakah harus bukti langsung kayak ini mobil saya rusak, motor saya rusak? Nah, itulah yang di dalam setiap gugatan, ketika kita mendalilkan gugatan apakah itu individual ataupun kelompok, itu memang harus berbasis kerugian. Nah, kerugian itulah yang kemudian kita harus bisa mengkonstruksikan kerugian kita apa, baik secara tertulis, ya, apakah bukti kwitansi atau bukti
pengeluaran ataupun mobil atau motornya itu yang harus dikonstruksikan dalam sebuah kerugian sebagai bukti dari dia sebagai pengguna BBM. Jadi kerugian material nih ya? Ada kerugian material, ada kerugian imaterial, itu bisa dua hal yang menjadi satu di dalam gugatan, tetapi utamanya adalah kerugian material. Yang ada bukti-bukti pembelian ya, tadi. Kalau imaterial mungkin karena kita selama melakukan gugatan harus izin dari kerja, harus kehilangan pendapatan yang bisa kita hitung, itu bisa dikatakan sebagai material, walaupun itu juga material, tapi kerugian material yang secara langsung adalah uang yang kita keluarkan itu tidak setara dengan manfaat yang kita peroleh. Gitu, itu yang secara umum. Nah, kemudian kalau yang legal standing atau hak gugat LSM itu adalah lembaga yang melakukan sebagai perwakilan dari masyarakat. Perdata itu ya? Semuanya perdata, baik itu individu ataupun class action tadi ataupun legal standing. Kalau ada konsumen atau masyarakat yang ingin mempidanakan, ya memproses pidana ya bisa saja. Oh, bisa juga pidana? Bisa. Ya tinggal konsumen punya ini enggak untuk melakukan itu. Misalnya direksi PLN dilaporkan kepada Mabes Polri, Pertamina ya. Direksi Jangan Pertamina ke PLN, Bang. dilaporkan ke Mabes Polri karena telah melakukan penipuan misalnya, karena menjual produk yang tidak standar. Oh iya. Bisa laporkan ke Mabes Polri, bisa aja diproses. Jadi Dirut Pertamina Patraniaga itu juga bisa dipidanakan oleh konsumen ya, oleh konsumennya gitu. Bisa karena konsumen yang melaporkan atau proaktif dari pihak Kejagung atau mungkin Mabes Polri. Kan bukan delik aduan sebenarnya kan. Kan di dalam pidana itu ada yang sifatnya aduan, ada yang bukan aduan. Gitu. Jadi tadi ada legal standing dan ada class action. Iya, dan ada juga namanya citizen lawsuit. Nah, ini apalagi nih, barang apa lagi nih, Bang? Citizen lawsuit itu gugatan yang dilakukan oleh warga negara. Perorangan gitu ya? Ya, enggak. Dia kayak class action, tapi ini terlalu teknis kalau dijelaskan secara ini ya, tetapi hubungannya adalah warga negara yang merasa dirugikan karena oleh kebijakan, oleh satu kebijakan dari negara atau unsur negara. Nah, kalau class action itu lebih mikro sebenarnya, ya. Dalam konteks hubungan konsumen adalah ketika dia pengguna jasa yang merasa dirugikan oleh satu pelaku usaha. Misalnya kan kita dirugikan oleh Pertamina sebagai pengguna BBM atau SPBU. Pertamax itu tadi. Ya, karena kita sudah mengeluarkan sejumlah uang. Nah, kalau citizen lawsuit mungkin lebih kepada kebijakan. Jadi harus dibuktikan tuh bahwa selama periode itu Anda menggunakan Pertamax dan ada kerusakan-kerusakan, itu nanti dibuktikan panjang lagi tuh ya teknisnya. Ya, panjang. Makanya class action itu sebenarnya gugatan yang sangat bagus untuk merebut hak kita dan di banyak negara sudah diberlakukan. Bang Drus kan ini pengurus ya hariannya YLKI juga nih. YLKI itu kan udah berapa kali tuh Bang melakukan? Ya, kami sudah beberapa kali mendampingi. Jadi kalau class action itu basisnya adalah korban ya, konsumen sebagai korban. Jadi konsumennya langsung sebenarnya. Tapi kan kalau konsumennya langsung bergerak itu kan mungkin kurang lincah sehingga perlu pendampingan dari lembaga atau pihak tertentu. Nah, dalam hal ini adalah kami sebagai pengurus YLKI mendampingi konsumen untuk melakukan gugatan. Bahkan kami pun pernah melakukan gugatan kepada Pertamina waktu itu tahun 2021 ketika Pertamina menaikkan harga gas LPG yang secara sepihak tanpa adanya informasi atau diseminasi. Dan itu kita anggap melanggar hak konsumen terkait dengan hak atas informasi. Gitu. Dan waktu itu dimenangkan sampai ke pengadilan tingkat tinggi, dan kami juga pernah melakukan gugatan kepada PT Kereta Api waktu ada kereta api tabrakan di Brebes di Ketanggungan yang menewaskan 33 orang tahun 2010 ya. Kami melakukan pendampingan konsumen korban penumpang ya, kami kunjungi ke Brebes untuk silaturahmi, untuk kita educate dan segala macam, dan akhirnya korban waktu itu bersedia untuk melakukan gugatan class action dan dimenangkan sebagian dalam kurun waktu ini. Ya, karena waktu itu PT Kereta Api dihukum untuk memberikan biaya pemakaman dan juga dihukum untuk mengubah posisi kereta api ketika dia berjalan mengangkut penumpang ya. Jadi kalau kita naik kereta api di belakang lokomotif itu kan sekarang kalau nggak kereta makan ya kereta barang atau kereta listrik.
ya kereta listrik atau kereta barang yang di belakang lokomotif itu. Dengan asumsi kalau terjadi kecelakaan, korbannya tidak massal. Nah, itu bentuknya kebijakan berarti waktu itu. Kebijakan. Nah, kasus di Brebes waktu itu adalah di belakang lokomotif langsung manusia. Dan sebenarnya ini melanggar aturan sejak zaman Belanda. Ya, karena di Belanda pun ketika kita masih dijajah Belanda, aturan kereta api itu tidak boleh di belakang lokomotif gerbong manusia. Dan itu seperti Pertamina tadi menaikkan harga gas secara mendadak. Hasil keputusannya tuh bentuknya kerugian material dari konsumen. Itu yang jadi keputusan hukumnya apa tuh? Ya, waktu itu kita minta untuk putusannya adalah pembatalan kenaikan tarif. Oh, itu. Jadi kebijakan bentuknya. Ya, sama waktu itu juga ada tuntutan kerugian, tapi saya lupa angkanya karena sudah lama. Tapi salah satu tuntutan kita adalah Pertamina membatalkan kenaikan tarif gas LPG 12 kg. Waktu itu belum ada 3 kg atau gas melon belum ada. 2001 itu ya, Bang? Iya. Kalau di Patra Niaga ini, Bang Tulus melihat ini kalau ada gugatan ya, mengajukan masyarakat gitu, merasa dirugikan, itu potensi berhasilnya gugatan ini berapa banyak nih, Bang? Apakah itu akan memakan waktu cukup panjang? Kalau potensi itu tergantung nanti putusan hakim. Semua itu pada putusan hakim. Kita bisa mengatakan potensinya besar, kalau hakim mengatakan beda, ya beda. Kita tidak terlalu optimis, tapi kalau hakim ternyata mengabulkan, bisa saja. Tetapi kalau kita melakukan itu tentu harus dengan keyakinan bahwa itu adalah menang atau dimenangkan. Karena kalau kita mendalilkan satu perkara, ya harus yakin bahwa itu kita formulasinya sudah benar dan kita tentu menang dong mintanya gitu kan. Karena petitum kita harus mendasarkan bahwa itu adalah kita harus yakin menang. Perkara nanti kemudian hakim memutuskan berbeda, ya itu kan soal putusan hakim. Tapi kan di YLKI sendiri tempat Abang bekerja itu sudah ada pengaduan-pengaduan belum? Kita bermitra, pengaduannya masih sedikit sebenarnya, tapi juga bermitra dengan LBH Jakarta yang sudah membuka posko pengaduan juga. Kemarin yang kita baca ada 520 pengaduan konsumen, tapi ketika kami diskusi dengan mereka, 520 pengaduan itu juga sifatnya masih asumsi dari konsumen bahwa dia dirugikan. Tapi untuk pembuktian itu kan perlu bukti-bukti konkret, tidak bisa hanya dengan asumsi. Nah, ini yang menjadi lebih berat bagi konsumen untuk melakukan gugatan, baik individual maupun gugatan publik seperti class action, adalah merumuskan kerugiannya. Ya. Karena ini hal yang fundamental, hal yang paling inti di dalam kita melakukan gugatan adalah kita mendalilkan kerugian, maka kita harus bisa membuktikan kerugian itu. Berapa jumlah kerugian itu? Iya, berapa jumlah kerugian yang kita keluarkan untuk membeli BBM, untuk menservis mobil atau motor karena BBM-nya memicu kerusakan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan juga mungkin ongkos untuk ke bengkel dan lain sebagainya bisa dihitung. Makanya yang merumuskan itu perlu ada pendampingan tentunya ya, Bang? Ya, tentu saja. Dan itulah yang kemudian menjadi bukan pekerjaan gampang. Dan kalau putusan class action itu kalau di India itu bisa sampai 20 tahun kemudian baru dimenangkan. Ada juga kasus seperti itu. Begitu juga legal standing tadi yang Abang bilang, jalur legal standing tadi seperti itu kira-kira ya. Harus ada bukti dan kalau legal standing kerugian semua gugatan itu harus berbasis kerugian. Tinggal bagaimana nanti kita memformulasikan dan tuntutan kita apakah hanya menuntut ganti rugi, recovery, atau ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu tujuannya untuk melindungi agar ini tidak terjadi kembali di kemudian hari dan tidak merugikan masyarakat. Jadi bisa menuntut berubah kebijakan juga, harus ada kebijakan seperti ini. Bisa, sangat bisa. Tapi kan urusan hukum ini sering membingungkan publik dan membayangkannya udah capek duluan nih, Bang. Dari makanya dari YLKI sendiri gimana? Ya, inilah yang juga harus menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa konsumen memang harus kita akui secara psikologis. Ketika terjadi kasus tentu semangatnya membara, ya, wah harus digugat, harus di awal-awal tuh ya. Tapi ketika kemudian kita dampingi proses gugat-menggugat itu, staminanya cepat kendor, ya. Ini yang kadang-kadang kita juga kecewa ya, mendampingi itu stamina kendor dan kemudian di tengah jalan mungkin ada yang mengundurkan diri, mencabut gugatannya. Ini dari pengalaman Anda sendiri? Iya, ketika mencabut gugatan satu saja ini bisa menjadi bubar. Ya. Efek psikologisnya ke yang lain tuh. Iya, dan dibatalkan oleh majelis hakimnya nanti. Karena kemudian tidak memenuhi syarat karena ada yang mengundurkan diri. Makanya yang berat ketika kita menggugat secara class action itu adalah bagaimana kita melakukan pendampingan kepada
korban selaku penggugat agar staminanya terus terjaga, tidak mengundurkan diri atau tidak mutung kalau bahasa Jawanya. Kalau mutung ini yang berat, yang bisa kemudian mempengaruhi kelanjutan dari gugatan itu. Tapi menurut Anda mungkin bisa juga kepada orang-orang yang merasa menjadi korban nih ke Pertamina, konsumen yang masyarakat luas, punya imbauan nggak kalau mau melakukan gugatan tuh harus apa dulu nih yang harus kita siapkan dulu gitu? Ya pertama yang utama harus bisa membuktikan kerugiannya. Karena gugatan apapun harus kerugiannya apa. Nah kalau tidak bisa memformulasikan kerugiannya, ya itu menjadi sangat berat untuk melakukan gugatan karena nanti akan diminta oleh majelis hakim untuk membuktikan itu dan juga oleh pihak tergugat gitu. Apa tuntutan kamu dan kalau kamu merasa dirugikan dengan kasus ini, mana buktinya? Hitung-hitungannya apa? Nah dulu dalam kasus gugatan almarhum Munir ya, kan istrinya melakukan gugatan kepada pihak Garuda waktu itu. Itu kita bisa merumuskan kerugian-kerugian material dan imaterial atas meninggalnya Munir gitu. Dan waktu itu istrinya melakukan gugatan, istrinya harus menghitung kerugian secara ekonomi itu dengan gaji Munir waktu itu berapa, kali berapa, sampai nanti kalau dia hidup kenaikannya berapa, itu dihitung. Sampai biaya pendidikan anaknya, sampai tingkat kuliah, biaya rumah tangga dan segala macam, sehingga ketemulah angka nominal yang bisa dituntut untuk satu gugatan. Kalau begitu sebenarnya ini hal yang mungkin untuk kita gugat ya Bang ya sebenarnya. Semua sangat mungkin dan itu menjadi hak konsumen secara regulasi, secara normatif dijamin dalam undang-undang. Yang dibutuhkan adalah stamina tadi, pembuktian tadi, harus siap dengan prosesnya gitu ya. Kerugiannya. Tapi kalau secara psikologis menghadapi Pertamina itu kan pasti orang kan udah takut duluan. Wah BUMN salah satu BUMN terbesar. Ya seharusnya tidak perlu takut karena toh dulu kita juga pernah mendampingi di tahun 2021 itu. Bahkan waktu itu yang melakukan gugatan itu emak-emak. Sebagai pengguna gas LPG. Harga itu ya. Iya. Ya juga di kasus kereta api kan yang kita gugat juga lumayan besar itu ya. BUMN kan. Perusahaan negara. Gitu. Nggak perlu takut karena soal itu karena pertama dasarnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan itu merupakan bentuk agar konsumen itu bisa melakukan perlawanan kalau kemudian merasa dirugikan oleh satu pelayanan atau satu produk oleh pelaku usaha. Yang pertama bisa dihubungi itu siapa kira-kira Bang? Kalau kita mau melakukan class action atau legal standing tadi, apakah LSM tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang bisa kita hubungi gitu? Ya kalau di dalam gugatan kan apakah akan dilakukan sendiri atau secara ada kuasa hukumnya? Kalau sendiri tinggal bikin sendiri, kirim ke pengadilan. Selesai. Kalau yang individual atau si konsumen juga bisa melakukan perwakilan ya. Kalau di dalam gugatan class action itu ada nanti yang disebut dengan kelas representatif atau wakil kelompok. Jadi nanti mungkin ada wakil kelompok dari Jakarta Utara, dari Selatan dan lain sebagainya. Kemudian itulah yang nanti akan menyatakan dirinya sebagai konsumen yang mewakili daerah Jakarta Utara dan lain sebagainya. Nanti akan dibuktikan oleh hakim. Nah, itu nanti teknis ininya. Menghubungi YLKI atau LBH itu juga bisa dilakukan. Ya makanya kan kayak LBH Jakarta dan juga YLKI kan mengajak masyarakat untuk melakukan pengaduan gitu. Dalam arti dari data yang muncul atau yang masuk itu nanti bisa kita kolektif dan juga kita tanya apakah hanya sebatas pengaduan saja atau nanti si masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan gugatan. Nah kalau dia mau dan bersedia dilakukan gugatan ya harus bersiap dengan berbagai bukti yang ada. Pembuktian kerugian itu berapa? Iya, gitu. Oke. Terus terakhir ini Pertamina kan dikenal korup. Tadi mungkin kalau ditanya ke publik gitu ya, apa yang di benak ketika mendengar Pertamina itu pertama ya BBM lah ya, SPBU. Yang kedua itu kasus korupsinya, karena kasus korupsinya itu berkali-kali terjadi. Nah, apa masukan Anda sebagai pegiat pelindungan konsumen, kebijakan publik kepada pemerintah terutama? Karena Pertamina ini BUMN memproduksi komoditas yang jadi kebutuhan utama rakyat nih. Apa masukannya untuk terus memperbaiki kualitas? Ya memang ini satu hal yang sangat paradoks ya.
Sebenarnya kan Pertamina dari sisi reputasi nasional dan juga internasional itu baik ya. Karena Pertamina misalnya masuk dalam majalah Fortune 500 itu tidak banyak atau tidak ada BUMN kita yang masuk masuk dalam majalah itu. Tetapi memang kemudian karena mungkin ini BUMN yang bergelimang uang, ya. Bahkan waktu itu Sri Mulyani pernah mengatakan negara ini akan beres dengan dua hal saja. Kalau BUMN seperti Pertamina dan PLN beres, gitu, karena itu penopang negara. Nah, ya, saran konkret yang ini memang tidak gampang, tetapi yang utama adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pengawasan itu secara mendalam, dalam arti kalau kita bicara kepentingan konsumen ya harus melakukan pengawasan yang secara intensif terhadap produk-produk yang dibuat dan diedarkan di masyarakat sehingga tidak terjadi potensi penyimpangan, dan juga dari sisi hulu ya mengikuti proses bisnis yang benar, ya, aturan regulasinya seperti apa sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam proses produksinya. Apalagi kan kalau menyangkut Pertamina kan mulai dari pengeboran, ya, kilang, distribusi, SPBU dan lain sebagainya. Belum yang impor, yang membuat ngiler ini kan masalahnya kebutuhan BBM kita itu masih jauh dari memadai. Ke BBM kita setiap hari itu kita perlu 1,3 juta barel, ya, untuk kebutuhan nasional kita. Tapi Indonesia baru bisa memasok sekitar 700.000 barel saja per hari, sehingga sisanya harus diimpor. Nah, impor ini yang kemudian ada pihak-pihak yang memburu rente, memburu keuntungan. Ada mafia impor katanya kan begitu. Makanya dulu Jokowi di awal kan sampai membentuk Satgas Mafia Impor. Mafia impor migas. Tapi di tengah jalan juga rontok, ya, tidak berhasil dan akhirnya bubar. Nah, ini memang persoalan yang sangat besar terkait dengan masalah migas, dan waktu itu kan ada juga yang namanya Petral, ya. Petral yang itu menjadi pihak yang dituduh sebagai biang kerok mahalnya harga BBM kita, kemudian dibubarkan, ya kan? Tapi dibubarkan kemudian ternyata muncul dengan lagi sekarang nih cara-cara yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi complicated lah. Tapi itu harus dilakukan intens, pengawasan dari hulu sampai hilir supaya penegakan hukum kayak gini ini nggak dianggap cuma sebagai pergantian pemain mafia migas saja. Ya seharusnya begitu. Tetapi bagi konsumen, bagi masyarakat pengguna BBM yang terpenting kan harga tetap terjangkau, dan kemudian kualitasnya juga standar, memenuhi standar, lebih bagus, dan pasokannya selalu ada. Itu yang terpenting dari sisi kita sebagai pengguna produk BBM. Oke, Bang Tulus. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Kawan Akurat, demikian dulu pembicaraan kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.